Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas dua topik besar. Yang pertama yaitu ontologi maqasidus syariah, kemudian yang kedua adalah epistemologi maqasidus syariah. Ontologi maqasidus syariah, kita sudah membahas tentang apa hakikat dari maqasidus syariah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan epistemologi maqasidus syariah, kita membahas tentang bagaimana mengetahui atau mencari maqasidus syariah itu sendiri. Selanjutnya pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang aksiologi maqasidus syariah. Aksiologi maqasidus syariah ini, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memulai dengan bagaimana ulama menggunakan maqasidus syariah dalam proses sebuah ijtihad. Atau dengan kata lain, bagaimana diskursus otoritas maqasidus syariah dalam proses ijtihad sebuah hukum. Ada dua kutub besar, dan pertanyaan ini kemudian muncul, apakah maqasidus syariah yang dipahami sebagai maslahatul hukmi atau kemaslahatan sebuah hukum, atau hikmatut tasyri', hikmah daripada pensyariatan sebuah hukum, atau asrarut tasyri', rahasia-rahasia pensyariatan hukum, itu semua apakah berfungsi sebagai al-adillah syariah, sebagai dalil-dalil syar'i, atau maqasidus syariah itu sebagai al-manhaj al-istinbati atau manhajul istinbat, atau metode dalam beristinbat, perspektif dalam beristinbat hukum. Dua kutub ini memiliki implikasinya masing-masing, dan itu akan terasa ketika melihat bagaimana mengoperasionalkan maqasidus syariah dalam proses penggalian sebuah hukum. Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa statement dari para sarjana kontemporer tentang bagaimana memposisikan maqasidus syariah. Misalnya Profesor Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi dalam salah satu bukunya yang sangat populer juga, Al-Ijtihad Al-Maqasidi, dalam halaman 130, beliau menulis begini: Innal maqasida laisa dalilan mustaqillan 'anil adillah syar'iyyah. Sesungguhnya bahwa maqasidus syariah itu bukan sebuah dalil yang mandiri, bukan sebuah dalil yang independen dari dalil-dalil syariah lainnya. Artinya bahwa dalil atau maqasidus syariah itu bukan sebuah dalil yang independen. Wa innama hiya mutadamminatun an fiha. Maqasidus syariah itu hanya sebagai mutadamminah, sesuatu yang terkandung di dalam adillah syariah. Wa tabi'atun laha, dan maqasidus syariah itu selalu mengikuti di dalam adillah syariah. Wa multasiqatun biha, dia akan menempel, maqasid syariah itu menempel pada al-adillah syariah. Wa mutafarri'atun anha, dan maqasidus syariah itu juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari dalil-dalil syar'i. Artinya Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi melihat maqasidus syariah itu bukan sebagai sebuah dalil syar'i yang mustaqil, yang independen. Artinya
maqasidus syariah tidak bisa berdiri sendiri kemudian melahirkan sebuah hukum. Ini kesimpulan dari pendapat Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi dalam bukunya Al-Ijtihad Al-Maqasidi. Kita beralih ke pendapat Muhammad Al-Fasi. Dalam bukunya yang juga terkenal Maqasidus Syariah Islamiyah wa Makarimuha, beliau menulis, "Laisatil maqasidus syar'iyyah masadir tasyri' kharijiyah." Bahwa maqasidus syariah itu bukanlah sumber pensyariatan yang bersifat eksternal. Menurut beliau, menurut Al-Fasi, bahwa maqasidus syariah itu adalah amaratun lil ahkam allati aradaha Allah, yaitu tanda, yaitu alamat, ya, tanda atas sebuah hukum yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini maka sesungguhnya Al-Fasi juga sependapat dengan Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi bahwa maqasidus syariah itu bukan sesuatu dalil yang terpisah dari sumber-sumber dalil pensyariatan sebuah hukum itu sendiri. Bahkan maqasidus syariah itu sebagai amaratun lil ahkam, yaitu tanda bagi adanya sebuah hukum. Itu artinya bahwa maqasidus syariah itu sebagai sebuah isyarat bahwa di dalam teks atau di dalam sumber-sumber hukum itu ada hukum yang lahir, kemudian kelahiran hukum itu sesuai dengan maqasidus syariah itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendapatnya Al-Buti dalam bukunya Dhawabitul Maslahah Syariah Al-Islamiyah. Beliau juga menulis begini, innal maslahata bihaddi dzatiha laysat dalilan mustaqillan minal adillah asyariyah. Sesungguhnya bahwa kemaslahatan itu bihaddi dzatiha secara zatnya bukanlah sebagai sebuah dalil yang mustakil, yang independen dari dalil-dalil syariah. Sya'nuha kal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Posisinya tidak sama antara maslahat itu seperti kitab Al-Quran, sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Hatta yasihha bina al-ahkam al-juz'iyah. Sehingga maslahat itu bisa dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar dalam beristinbat atau melahirkan sebuah hukum yang bersifat juz'iyah, parsial. Wahdaha kama yatasawwaruha ayyubahi, seperti yang dibayangkan oleh sebagian para peneliti sarjana kontemporer. Dari sini maka sesungguhnya Al-Buti pun melihat maslahat sebagai sebuah bagian yang tidak terpisah dari maqasidus syariah itu bukan sebuah dalil yang mustakil yang bisa digunakan untuk melahirkan sebuah produk hukum fikih. Oleh sebab itu maka maqasidus syariah pada titik ini dianggap sebagai sebuah manhaj al-istinbat, yaitu sebuah metode dalam memahami persoalan melalui penalaran teks dengan perspektif maqasidus syariah. Karena maqasidus syariah bukanlah sebuah dalil yang independen. Dia merupakan sesuatu yang integral di dalam dalil itu sendiri. Di dalam dalil itu sendiri, sehingga terlepas dalil itu berupa Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya. Itu sebabnya maqasidus syariah berarti integral di dalam dalil-dalil itu yang bersama dalil itu melahirkan sebuah produk hukum fikih. Pada titik ini
maka apakah tidak ada kemungkinan bahwa maqasid syariah itu sebagai sebuah al-adillah asy-syar'iyyah atau sebagai dalil hukum? Kalau kita membaca bukunya Asy-Syatibi misalnya, kemungkinan itu ada. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang qiyas misalnya, bahwa dalam masalah dibolehkannya seseorang itu menjamak sholat, itu salah satunya adalah karena sebab bepergian. Sehingga ulama Asy-Syafi'iyah dan ulama Al-Hanafiyah berbeda pendapat dalam menentukan apa ilat dibolehkannya seseorang itu boleh menjamak sholat. Apakah safar atau karena masyaqqah. Nah, di sini Asy-Syafi'iyah menjadikan ilat dibolehkannya seseorang itu menjamak sholat yaitu karena safar, bepergian. Begitu juga ilat orang boleh tidak berpuasa itu karena safar, bukan karena masyaqqah. Itu berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Dan ulama Hanafiyah ini nampaknya menjadi inspirasi dari Asy-Syatibi. Menurut Asy-Syatibi bahwa ilatnya itu bukan safar. Safar itu bagi Asy-Syatibi sebagai sebab, tetapi ilatnya adalah masyaqqah, daf'u masyaqqah, raf'ul masyaqqah. Sehingga dengan adanya raf'ul masyaqqah, maka maqasidus syariat tersebut bisa melahirkan sebuah hukum baru. Misalnya, orang yang mengalami masyaqqah, meskipun dia bukan orang yang bepergian, maka dibolehkan dia tidak berpuasa, atau bisa jadi dibolehkan menjamak sholat. Misal, dalam masalah puasa, ada orang yang setiap hari pekerjaannya itu adalah sebagai tukang bangunan atau kuli yang setiap hari merasakan terik panas matahari yang menyengat begitu luar biasa, sehingga di sana ada masyaqqah, ya. Ada kesulitan untuk bekerja sambil berpuasa. Dalam konteks bahwa masyaqqah itu sebagai sebuah ilat, berarti bisa jadi orang yang bekerja dan mengalami kesulitan untuk berpuasa itu dibolehkan untuk berbuka puasa, dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib baginya untuk tetap mengqadha di waktu yang lain. Itu berdasarkan menjadikan masyaqqah atau raf'ul masyaqqah, daf'ul masyaqqah itu sebagai ilat hukum. Itu berbeda dengan misalnya Asy-Syafi'i yang menjadikan safar itu sebagai ilat hukum dibolehkannya berbuka puasa, sehingga meskipun ada orang yang mengalami masyaqqah tetapi dia bukan dalam kondisi safar, maka dia tidak masuk dalam kebolehan atau rukhsah yang diberikan Allah supaya tidak berpuasa. Oleh sebab itu, maka dalam konteks ini maka ada peluang bahwa maqasidus syariah sebagai ilat hukum itu menjadi sebagai al-adillah asy-syar'iyyah. Menjadi al-adillah asy-syar'iyyah. Meskipun kemudian berbicara tentang apakah boleh menjadikan maqasidus syariah itu sebagai ilat, ini perdebatannya cukup panjang. Apakah boleh menggunakan maslahah itu sebagai ilat sebuah hukum? Itu dalam kajian usul fikih perdebatannya cukup panjang, tetapi Asy-Syatibi melihatnya bahwa daf'u masyaqqah atau masyaqqah itulah sesungguhnya ilat dari dibolehkannya seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya kesulitan. Ini sebagai bagian dari pengantar untuk masuk pada apa fungsi sesungguhnya maqasidus syariah.